Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Pak Sarjan. Pagi hari ini anak-anakku semua, kita akan melanjutkan materi pelajaran tentang kerajinan bahan lunak. Jika minggu yang lalu kita sudah melewati materi produksi kerajinan bahan lunak dan dilanjutkan dengan evaluasi harian dan remedi, maka kali ini materi akan kita tingkatkan kepada pengemasan produk karya kerajinan. Sudah siap anak-anak semua? Baik, kalau sudah siap, masih semangat ya? Ya, stay at home, tetap di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap pakai masker bila keluar rumah, dan tahan diri jika tidak memang sangat perlu, jangan keluar rumah. Anak-anakku, materi pengemasan produk karya kerajinan ini menjadi poin penting setelah kita proses memproduksi karya kerajinan. Bagaimana cara mendistribusikan usaha yang sudah kita lakukan agar nanti bisa diserap oleh masyarakat. Hal yang paling penting terakhir setelah produksi adalah pengemasan produk karya kerajinan tersebut, karena pengemasan produk karya kerajinan itu menjadi ciri pembeda bagi suatu perusahaan ataupun usaha rumahan. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi pada pengemasan produk karya kerajinan ini. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk didistribusikan, ditransportasikan, ataupun disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah pembungkus itu dapat membantu mencegah, mengurangi kerusakan, melindungi produk yang sudah ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik karena gesekan, benturan, ataupun getaran. Di samping itu, pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk yang memudahkan untuk penyimpanan, pengangkutan, dan juga pendistribusian. Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli juga. Nah, ini mengapa pengemasan menjadi sangat perlu. Nah, ini anak-anak hal yang terpenting untuk bisa dipahami mengenai produk kerajinan yang tentunya perlu ada pengemasan lebih lanjut. Budaya kemasan sebenarnya telah dimulai sejak manusia mengenal sistem penyimpanan bahan makanan. Sistem penyimpanan bahan makanan secara tradisional diawali dengan memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Maka dalam perkembangannya pada bidang pasca panen sudah banyak inovasi dalam bentuk maupun bahan pengemas produk pertanian. Ini ya, jadi awal mula
kemasan sudah ada sejak manusia mengenal sistem penyimpanan. Hal ini secara pasti menggeser metode pengemasan tradisional yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Ini kemasan baru dan berbagai inovasi yang dikedepankan oleh produsen produk pertanian era sekarang ini. Nah, selanjutnya sebelum Pak Guru lanjut, mohon tolong kepada yang belum, silahkan sentuh subscribe-nya. Sekali lagi kepada yang belum, kalau belum warnanya merah tulisan subscribe, bila sudah warnanya abu-abu biarkan saja. Lalu sentuh jempol ke atas, like-nya, dan bagikan kepada yang lain. Ini akan membantu Pak Guru untuk semangat membuat materi-materi pelajaran selanjutnya. Jika sudah, bagi yang sudah menyentuh subscribe, maka cukup silakan sentuh jempol ke atas, like-nya, kemudian bagikan kepada yang lain agar ilmu ini dapat dimanfaatkan. Itu anak-anakku semua dan para penikmat video ini, semoga ilmu kemasan produk kerajinan ini bisa digunakan, dimanfaatkan bagi yang berkepentingan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengemasan produk karya kerajinan. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkus. Sekali lagi, tujuan dan manfaat ini secara umum agar dapat berfungsi sebagai pembungkus, mencegah mengurangi terjadinya kerusakan pada bahan hasil kerajinan yang dikemas. Tujuan pengemasan karya kerajinan diantaranya: 1. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Ini ya. 2. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen menuju ke konsumen, dari tempat perusahaan sampai kepada pengguna. Kemasan dapat mendukung program pemasaran. Karena apa? Karena melalui kemasan, identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Selanjutnya, tujuan pengemasan karya kerajinan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan dari produknya itu semenarik mungkin. Sekali lagi, kemasan merupakan suatu cara meningkatkan laba perusahaan. Karena dengan kemasan yang menarik, tentu akan membuat konsumen menjadi lebih bergairah untuk mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya, manfaat pengemasan karya kerajinan antara lain produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca.
Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan untuk membedakan produknya. Jadi memiliki nilai fungsi ciri pembeda produk. Ya, karena produk tersebut harus dilindungi. Produk tersebut harus dibedakan dengan produk yang lain dari perusahaan yang berbeda. Manfaat berikutnya, kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. Artinya, kemasan itu dapat menambah daya tarik produk itu sendiri. Manfaat berikutnya, kemasan dapat menambah nilai jual produk. Jadi, kemasan itu ternyata memiliki nilai fungsi yang tinggi dari suatu produk kerajinan. Selanjutnya, jenis kemasan karya kerajinan itu banyak sekali. Kemasan-kemasan berdasarkan produk kerajinannya itu nanti akan diberikan kemasan sesuai dengan nilai keamanannya. Yang pertama, kemasan kertas. Kemasan berbahan baku dari kertas. Kemasan kertas ini merupakan kemasan yang fleksibel. Yang pertama, sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Saat ini, kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik dan logam. Karena kertas harganya murah, mudah diperoleh, dan penggunaannya yang luas. Jadi kemasan dari kertas memiliki keunggulan kelebihan yang seperti ini. Kelemahan dari kemasan kertas, untuk mengemas sifatnya adalah yang sensitif. Kertas memiliki sifat yang sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara di lingkungannya. Itu ya, jadi kelemahannya, kemasan dari kertas ini sensitif terhadap air dan kelembapan udara di lingkungannya. Selanjutnya, contoh produk kemasan kertas seperti ini. Jadi kertas untuk membungkus bahan makanan, kertas untuk membungkus kemasan dari kertas ini tadi untuk membungkus bahan makanan, produk karya perusahaan ataupun rumahan, untuk membungkus produk-produk bahan makanan yang lain. Kemudian seperti ini juga merupakan kemasan dari bahan kertas, bisa dipakai untuk membungkus produk sepatu ataupun bahan produksi lain. Seperti ini bisa dijadikan tas, kemudian bisa pula diberi hiasan kayak seperti ini. Ini semua adalah kemasan yang berasal dari bahan kertas. Selanjutnya, kemasan kayu, kemasan yang berasal dari bahan kayu. Merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia.
dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan kain. Kayu adalah bahan baku dalam pembuatan palet, peti, ataupun kotak. Nah, ini semua adalah macam dari kemasan bahan baku kayu. Untuk kemasan kayu, sekali lagi, ini lebih banyak melindungi produk benda padat seperti barang antik, emas, dan keramik yang dikedepankan unsur keamanannya. Tetapi saat ini penyediaan kayu untuk pembuatan kemasan mengalami masalah karena semakin langkanya hutan penghasil kayu. Desain kemasan kayu bergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan, serta dimensi kemasan, metode, dan kekuatan. Karena dalam kemasan dari bahan kayu itu diutamakan untuk menjaga dari kerusakan, keamanan yang tingkat tinggi bagi produk kerajinan dimaksud. Selanjutnya, contoh produk kemasan kayu ini jadi sangat terlindungi sekali untuk produk kerajinan yang dimasukkan pada wadah ini, pada kemasan ini, terhindar dari benturan, gesekan, dan yang lain-lain. Dan ini juga melindungi produk kerajinan tersebut dari benturan, dari gesekan, dan sebagainya. Serta ini contoh yang lain bisa berbentuk tas jinjing. Nah, selanjutnya setelah kemasan dari kayu, ini penggunaan kemasan kayu itu bisa dibentuk berupa peti, tong kayu, atau palet yang sangat umum di dalam transportasi berbagai komoditas untuk perdagangan internasional. Karena pengirimannya jarak jauh, lintas daerah, lintas negara, maka peti menjadi pilihan utama. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari resiko pecah. Kemasan kayu umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain. Dalam mendesain kemasan kayu diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan lebih ekonomis. Jadi kemasan dari kayu memiliki fungsi kemasan tersier. Karena apa? Kemasan kayu diharapkan mampu melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya. Jadi barang sebelum dimasukkan ke kemasan kayu tentu dikemas dengan kemasan yang lain. Ini maksud dari kemasan fungsi tersier. Selanjutnya, kemasan plastik, yaitu kemasan yang berbahan baku dari plastik. Kemasan yang paling banyak ditemui adalah kemasan plastik sekarang ini. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinil film.
Ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. 60% penjualan plastik yang ada di dunia ini menggunakan kemasan plastik polistiren, polipropilen, polivinil klorida, dan akrilik. 60% produk kemasan dari plastik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik itu apa? Akrilik adalah nama kristal termoplastik yang jernih warnanya dengan nama dagang Lucy, Barex, dan plexiglas. Ini sekali lagi, akrilik itu adalah nama kristal termoplastik yang banyak sekarang ini dijual, dikemas untuk mengemas produk kerajinan. Selanjutnya, beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik leburnya rendah. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras, dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Produk karya kerajinan yang siap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan terlindung dari kerusakan. Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinannya. Contoh produk kemasan plastik. Contoh produk kemasan dari bahan plastik. Ya, ini banyak kita temui sekarang ini. Para pedagang bronjong ya, ini sudah membawa kemasan plastik. Kemudian plastik dipakai untuk membungkus produk kerajinan ini. Kemudian, nah, bahan-bahan makanan, kebutuhan sehari-hari ini dikemas dengan plastik. Banyak kita temui di toko-toko, di mal-mal maupun di toko serba. Ini sangat tampak sekali. Nah, contoh produk kemasan plastik ini sekarang ini sudah banyak kita temui di masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari. Tidak bisa terhindar dari produk kemasan plastik. Kemudian kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam dapat diberi silika anti jamur yang dapat dibeli di toko kimia. Nah, bahan plastik harus berpikir agar tidak menjamur, maka diberilah silika anti jamur. Kemasan tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, betul, tetapi juga karya kerajinan yang akan dipamerkan. Ini membutuhkan kemasan juga. Bahan untuk kemasan bisa dibuat dari bahan alam maupun bahan sintetis. Misalnya karya keramik diberi kemasan kotak kayu, aksesori batu diberi wadah kotak dari kardus, perhiasan perak diberi wadah kotak berlapiskan bludru, dan sebagainya, sehingga kemasan yang dipercantik itu akan memberikan warna berbeda dari produk yang kita miliki. Nah, di sini tampak sebuah perusahaan itu akan mengirim barang ke konsumen, ke
perjalanan jarak jauh, maka ini dikemas seperti misalnya di perusahaan buku-buku yang demikian banyak, ini dikemas dengan bahan dari kertas, kardus. Kemudian kardus ini bisa ditumpuk-tumpuk dan bisa berjumlah banyak. Ini ya, jadi ini juga dari kayu, dibuat kotak, kemudian diikat sedemikian rupa sehingga ketika ini masuk ke kontainer, masuk ke truk, ini tidak akan bermasalah. Pengemasan produk yang siap didistribusikan, siap ditransportasikan, siap dipindahkan, ini seperti ini. Baik, itu anak-anak semua, produk kerajinan yang sekarang siap untuk dikirim kepada konsumen, kepada pengguna yang jaraknya mungkin jauh dari produsen. Terakhir, sebelum pelajaran hari ini kita akhiri, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jumlah soalnya ada 15. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. Silakan, ini soalnya. Yang pertama, jelaskan makna dari definisi pengemasan barang. 2. Sebutkan minimal 4 tujuan pengemasan barang karya kerajinan. 3. Jelaskan yang dimaksud kemasan harus memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Soal nomor 4. Jelaskan makna bahwa kemasan barang dapat mendukung program pemasaran. Soal yang kelima. Jelaskan melalui kemasan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Jelaskan mengapa melalui kemasan maka identifikasi produk menjadi lebih efektif dan dengan sendirinya mencegah terjadinya pertukaran oleh produk pesaing. Soal nomor 6. Sebutkan minimal 4 manfaat pengemasan barang karya kerajinan. Soal nomor 7. Jelaskan makna manfaat kemasan, fungsi ciri pembeda produk. Soal ke-8. Jelaskan kelemahan dan keunggulan kemasan dari bahan kertas. Soal nomor 9. Jelaskan kelemahan dan keunggulan kemasan dari bahan kayu. Soal terakhir nomor 10. Ya, tadi Pak Guru sampaikan 15 nomor ya. Ternyata cukup 10 nomor. Soal ke-10. Jelaskan kelemahan dan keunggulan kemasan dari bahan plastik. Ini anak-anakku 10 nomor yang harus kalian jawab dengan singkat dan benar. Jawabanmu silahkan ditulis di kertas folio. Ditulis di kertas folio dan ketentuannya. Sekali lagi perhatikan ketentuan tugas.
keterangan tentang tugas di atas. 1. Tugas wajib dikerjakan oleh semua siswa kelas 8 pada kertas folio. Kemudian di kertas folio itu silahkan diberi identitas, nama, nomor absen, dan kelas. Yang ketiga, waktu pengerjaan sampai hari Sabtu besok tanggal 19 September 2020. Silahkan dikumpulkan ke sekolah. Sekali lagi, tugas ditulis di kertas folio dan diberi identitas kalian. Tulis nama, nomor, absen, dan kelas. Waktu deadline pengerjaan hanya sampai hari Sabtu besok tanggal 19 September 2020. Pekerjaan diserahkan, dikumpulkan di sekolah. Demikian anak-anak semua, materi pelajaran hari ini dan berikut tugas. Semoga yang Pak Guru sampaikan ini dapat kalian cerna, bisa kalian ikuti, dan nanti Pak Guru akan cek sampai di mana kalian bisa menangkap materi dari Pak Guru ini, yaitu melalui tugas yang akan kalian kumpulkan. Demikian anak-anakku yang bisa Pak Guru sampaikan pada pelajaran kali ini. Saya kira cukup. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar bawah video ini, dan jika ada kesalahan dari yang Pak Guru sampaikan, boleh koreksi di kolom komentar video di bawah ini. Demikian anak-anak semua yang bisa Pak Guru sampaikan. Jika masih ada yang belum jelas tentang tugas, boleh disampaikan di grup Mapel. Dan jika masih ada yang kurang jelas lagi, boleh japri langsung ke Pak Guru. Semoga pertemuan ini, pelajaran kali ini, bisa menjadi bekal kalian lebih siap menghadapi ulangan tengah semester yang akan berlangsung tidak lama lagi. Sekali lagi, tugas dan ulangan harian yang Pak Guru berikan itu nanti akan sangat berpengaruh kepada nilai akhir semester kalian. Silahkan yang belum mengerjakan, tidak memiliki nilai ulangan harian ataupun perbaikan ataupun nilai tugas, silahkan menghubungi kepada Pak Guru agar besok nilai prestasi kalian di akhir semester tidak terlalu tertinggal dengan teman yang lain. Demikian anak-anakku yang bisa Pak Guru sampaikan. Sebelum Pak Guru akhiri, sekali lagi bantu Pak Guru bagi yang belum menyentuh subscribe, silahkan sentuh. Kemudian sentuh like-nya, jempol ke atas, dan boleh share. Kepada yang sudah menyentuh subscribe, like maupun share, Pak Guru ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali. Ini support yang membanggakan, support yang cukup besar bagi Pak Guru untuk selalu memperbaharui ilmu yang bisa Pak Guru sampaikan kepada kalian. Majulah siswa-siswaku, majulah pendidikan Indonesia, majulah guru Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.